Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selpia Setiawati dengan NIM 242111015. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul aljabar abstrak yang berjudul Definisi 3.11 pangkat bilangan bulat, Teorema 3.12, Definisi 3.13, dan contoh 7. Di sini saya bersama dua rekan saya yaitu Anissa Haryana dan Siti Sariah. Di sini kita akan membahas eksponen integral dan subgrup siklik. Nah, materi ini saya rancang untuk memenuhi tugas akhir dari Bapak Dr. Ahmad Muzaki, MPD. Nah, langsung saja kita ke latar belakang. Di sini, pertanyaan mendasar dalam teori grup yaitu apakah seluruh elemen suatu grup dapat diperoleh hanya dari satu elemen tunggal melalui operasi berulang? Nah, pertanyaan ini memunculkan konsep subgrup siklik. Yang kedua, sebuah grup disebut siklik apabila semua elemennya merupakan pangkat dari satu elemen tertentu yang disebut generator. Yang ketiga, grup siklik memiliki struktur yang sederhana dan elegan, berperan penting dalam teori bilangan, yaitu aritmetika modular dan kriptografi kunci publik. Nah, pada bab ini kita akan menyajikan pembahasan mendalam berdasarkan buku teks aljabar abstrak mengenai seluruh definisi, teorema, dan pembuktiannya disajikan secara lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3.1 eksponen integral, yaitu definisi 3.11. Definisi 3.11 eksponen integral. Misalkan G adalah grup dengan operasi biner yang ditulis sebagai perkalian. Untuk setiap A elemen G, kita mendefinisikan eksponen integral non-negatif dengan A pangkat 0 sama dengan E dan A pangkat 1 sama dengan A. Kemudian yang kedua, A pangkat K plus 1 sama dengan A pangkat K kali 1 untuk setiap bilangan bulat positif K. Nah, kemudian eksponen integral negatif didefinisikan oleh A pangkat min K sama dengan dalam kurung A pangkat min 1 pangkat K untuk setiap bilangan bulat positif K. Di sini ada penjelasan dari definisi 3.11. Yang pertama, jika A pangkat 0 sama dengan E berlaku untuk semua elemen, bahkan jika A sama dengan E sekalipun. Kemudian yang kedua, sifat rekursif, yaitu A pangkat K plus 1 sama dengan A pangkat K dikali A untuk memastikan konsistensi dengan perkalian berulang. Dan yang ketiga, A pangkat negatif K sama dengan dalam kurung A pangkat negatif 1 pangkat K menjamin keberadaan pangkat negatif selalu terpenuhi dalam grup karena inverse selalu ada. Nah, definisi 3.11 ini memberikan makna yang konsisten untuk semua pangkat bilangan bulat, yaitu negatif, 0, dan positif. Nah, selanjutnya di sini ada notasi perkalian dan notasi penjumlahan. Pada notasi perkalian, A pangkat 0 sama dengan E, yang kedua A pangkat 1 sama dengan A, sifat yang ketiga A pangkat K plus 1 sama dengan A pangkat K dikali A, dan yang keempat, A pangkat negatif K sama dengan dalam kurung A pangkat negatif 1 pangkat K. Ini untuk notasi perkaliannya. Dia kembali ke definisi 3.11. Kemudian notasi penjumlahannya. 0 A sama dengan 0, 1 A sama dengan A. Yang ketiga, dalam kurung K plus 1 kali A sama dengan KA ditambah A. Dan yang keempat, dalam kurung min K kali A sama dengan K kali min A. Pada notasi penjumlahan, notasi KA dalam notasi aditif bukan merupakan hasil kali dari K dan A, melainkan sebuah jumlah, yaitu KA sama dengan A ditambah
titik-titik ditambah A dengan K suku. Nah, dalam 0A sama dengan 0, 0 di sebelah kiri adalah bilangan bulat 0, dan 0 di sebelah kanan mewakili identitas aditif dalam grup. Nah, hukum eksponen yang sudah dikenal tetap berlaku dalam suatu grup, merupakan hasil yang mengejutkan dan melegakan. Kita masuk ke hukum eksponen, yaitu teorema 3.12. Yang berbunyi, misalkan X dan Y adalah elemen grup G, dan misalkan M dan N menyatakan bilangan bulat, maka terdapat 4 pernyataan. Yang pertama, X pangkat N dikalikan dengan X pangkat negatif N menghasilkan Y. Yang kedua, X pangkat M dikalikan X pangkat N sama dengan X pangkat M ditambah N. Yang ketiga, dalam kurung X pangkat M dipangkatkan N sama dengan X pangkat Mn. Dan yang keempat, jika G abelian, X Y pangkat N sama dengan X pangkat N, Y pangkat N. Nah, pernyataan D hanya berlaku untuk grup abelian karena memerlukan sifat komutatif untuk memisahkan dalam kurung X Y pangkat N menjadi X pangkat N, Y pangkat N. Pembuktian hukum eksponen. Pembuktian melibatkan penggunaan induksi matematika, di mana kita mengasumsikan pernyataan A dan membuktikan pernyataan B untuk kasus M adalah bilangan bulat positif. Kemudian, pembuktian pernyataan A, C, dan D ditinggalkan sebagai latihan. Nah, 3 kasus yang perlu dipertimbangkan untuk N. Yang pertama, kasus 1 N sama dengan 0, kasus 2 N bilangan bulat positif, dan kasus 3 N bilangan bulat negatif. Kita buktikan untuk kasus 1 N sama dengan 0. Misalkan N sama dengan 0, maka berlaku X pangkat M dikalikan X pangkat N sama dengan X pangkat M dikali X pangkat 0 sama dengan X pangkat M. Karena X pangkat 0 sama dengan elemen identitas, maka X sama dengan M. Dan X pangkat M ditambah N sama dengan X pangkat M ditambah 0 sama dengan X pangkat M. Jadi, X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M ditambah N. Dalam kasus N sama dengan 0, terbukti dia kembali ke bentuk definisi 3.11. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian kasus kedua, di mana N bilangan bulat positif dengan langkah induksi. Jika N sama dengan 1, maka X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M dikali X. Sama dengan X pangkat M ditambah 1 sama dengan X pangkat M ditambah N. Kembali ke bentuk semula. Nah, berarti asumsikan B benar untuk N sama dengan K. X pangkat M dikalikan dengan X pangkat K sama dengan X pangkat M ditambah K, yaitu hipotesis induksi. Nah, untuk N sama dengan K plus 1, X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M dikali X pangkat K plus 1, sama dengan X pangkat M dikali dalam kurung X pangkat K dikali X. Kemudian, dia kembali ke sifat yang definisi 3.11. Kemudian X dalam kurung X pangkat M dikali X pangkat K dikali X, dia menggunakan sifat asosiatif, sama dengan X pangkat M ditambah K dikali X, yaitu hipotesis induksinya, sama dengan X pangkat M plus K plus 1, dep X pangkat M plus K plus 1, sama dengan X pangkat M plus N, karena N sama dengan K plus 1, maka dia terbukti kembali ke bentuk definisi yang awal, yaitu 3.11. Selanjutnya kita pembuktian kasus 3, di mana N negatif sub kasus P sama dengan M dan P kurang dari M. Misal N sama dengan negatif P bilangan bulat positif. Subkasusnya P sama dengan M dalam kurung N sama dengan negatif P, di mana X pangkat M dikalikan X pangkat N sama dengan X pangkat M dikali X pangkat negatif M sama dengan
E, yaitu kembali ke pernyataan A. X pangkat M plus N sama dengan X pangkat M min M sama dengan X pangkat 0. Karena X pangkat 0 itu sama dengan elemen identitas. Jadi, X pangkat M dikalikan dengan X pangkat M sama dengan X pangkat M plus N. Kembali ke bentuk definisi awal. Nah, untuk subkasus P kurang dari M, kita misalkan M min P sama dengan Q, sehingga M sama dengan Q plus P. Nah, X pangkat M dikalikan dengan X pangkat N sama dengan X pangkat Q plus P dikalikan X pangkat negatif P sama dengan X Q dikali X P dikali X pangkat negatif B. B untuk positif. Nah, sama dengan X pangkat Q sama dengan E. Dia kembali ke pernyataan A. Nah, sama dengan X pangkat Q sama dengan X pangkat Q plus P min P sama dengan X pangkat M plus N. Kembali ke bentuk semula, yaitu definisi 3.11. Selanjutnya untuk kasus 3 yang subkasus M kurang dari P. Misal R sama dengan P min M, sehingga P sama dengan M ditambah R bilangan bulat positif. Berdasarkan definisi X pangkat min P. X pangkat min P sama dengan dalam kurung X min 1 pangkat P sama dengan dalam kurung X min 1 pangkat M ditambah R sama dengan dalam kurung X pangkat min 1 pangkat M dikalikan dalam kurung X pangkat min 1 pangkat R, di mana M dan R positif, sama dengan X pangkat min M dikalikan X pangkat min R. Nah, kita substitusikan ke X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M dikali X pangkat min P. X pangkat M dikalikan X pangkat N sama dengan X pangkat M dikali dalam kurung X pangkat min M dikali X pangkat min R sama dengan dalam kurung X pangkat M dikalikan X pangkat min M dikali X pangkat min R. Karena X pangkat min M kali pangkat min M sama dengan elemen identitas dikali X pangkat min R sama dengan X pangkat min R. Jadi X pangkat M ditambah N sama dengan X pangkat M min P sama dengan X pangkat M dikurangi dalam kurung M plus R sama dengan X pangkat min R. Jadi, X pangkat M dikalikan X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N. Kembali ke bentuk definisi 3.11. Nah, di sini ada hukum kelipatan untuk grup aditif. Hukum eksponen dalam teorema 3.12 diterjemahkan menjadi hukum kelipatan untuk grup aditif G. Yang pertama, Xn ditambah negatif Nx sama dengan 0. Dia kesifat X pangkat N dikali X pangkat negatif N sama dengan elemen identitas. Kemudian yang kedua, Mx ditambah Nx sama dengan dalam kurung M tambah Nx menjadi X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N. Kemudian yang ketiga, N dikali dalam kurung Mx sama dengan dalam kurung N M dikali X menjadi dalam kurung X pangkat M dipangkatkan N sama dengan X pangkat Mn. Nah, yang keempat, jika G abelian, N dalam kurung X tambah Y sama dengan Nx ditambah Ny menjadi dalam kurung XY pangkat N sama dengan Xn Yn. Korespondensi ini menegaskan kesatuan konseptual antara kedua notasi. Kita masuk ke definisi 3.13 subgrup siklik. Misalkan G adalah grup untuk setiap A elemen G. Subgrup H sama dengan X elemen G sehingga X sama dengan A pangkat N untuk N elemen Z. Himpunan H yang terbentuk dari suatu elemen A ini disebut subgrup.
yang dibangkitkan oleh A dan ditulis dengan notasi simbol kurung di dalamnya A. Simbol kurung ini adalah notasi khusus dalam aljabar abstrak, yang artinya semua yang bisa dihasilkan dari elemen di dalamnya melalui operasi berulang. Jadi, generator A sama dengan H. Subgrup K dari G adalah subgrup siklik jika ada satu elemen B di dalam G sedemikian sehingga K dibangkitkan generator B sama dengan Y elemen G sehingga Y sama dengan B pangkat N untuk suatu N elemen Z. Artinya K disebut siklik kalau seluruh isinya bisa dihasilkan hanya dari satu elemen B melalui perpangkatan dan cukup satu elemen saja. Secara khusus, G disebut grup siklik jika terdapat elemen A, elemen G, sehingga G dibangkitkan generator A. Artinya seluruh anggota grup G bisa dihasilkan hanya dari satu elemen K. Artinya efisien, di mana suatu elemen mewakili semuanya, yaitu elemen A yang menghasilkan seluruh subgrup generator A, yaitu generator A disebut generator, di mana subgrup A disebut generator. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh subgrup siklik, yaitu contoh 7A dan 7B. Nah, contoh 7A, grup Z, grup bilangan bulat dengan penjumlahan, di mana Z adalah grup siklik di bawah penjumlahan. Z dibangkitkan generator 1, itu dibangkitkan oleh 1, dan Z dibangkitkan generator negatif 1 atau dibangkitkan oleh negatif 1. Ini menunjukkan bahwa satu grup dapat memiliki lebih dari satu generator, di mana suatu grup disebut grup siklik jika seluruh elemennya dapat dibentuk dari satu elemen yang disebut generator. Nah, di sini kita gunakan generatornya itu 1, karena operasinya penjumlahan, maka 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1, negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2, dan 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, semua bilangan bulat positif, negatif, dan 0 dapat dihasilkan, maka Z dibangkitkan generator 1. Selain itu, negatif 1 juga dapat menghasilkan seluruh anggota bilangan bulat, di mana negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 2, dan negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1, sehingga Z dibangkitkan oleh generator negatif 1. Jadi kesimpulannya adalah bilangan bulat adalah grup siklik dengan generator 1 dan negatif 1. Nah, ini menunjukkan bahwa satu grup dapat memiliki lebih dari satu generator. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 7B, subgrup E, himpunan dari Z bilangan bulat negatif, di mana E adalah subgrup siklik dari grup adiktif bilangan bulat genap, di mana E dibangkitkan oleh 2. Artinya E dibangkitkan generator 2 sama dengan negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, sampai seterusnya, di mana himpunan E berisi semua bilangan bulat genap dan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, di mana suatu grup disebut siklik jika seluruh elemennya dapat dibentuk dari satu elemen yang disebut generator. Nah, di sini kita akan gunakan generator 2 karena satu penjumlahan berulang. Karena 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 0, dan 0 kali 2 sama dengan 0. Negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2, negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Nah, berarti dia memenuhi semua bilangan genap positif 0, bilangan genap positif 0, dan negatif dapat dihasilkan dari 2. Jadi E generatornya 2. Artinya E adalah grup siklik dengan generator 2. Ketika kita gunakan generator 1 tidak cocok karena generator 1 sama dengan bilangan bulat yang menghasilkan bilangan ganjil juga, sedangkan anggota E itu hanya bilangan genap. Jadi himpunan E sama dengan titik-titik negatif 4, titik-titik 0,
negatif 2, 4, sampai seterusnya. Merupakan grup siklip dari Z karena seluruh elemennya dapat dibentuk dari generator 2. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap subgrup dari grup siklik juga merupakan grup siklik. Kita lanjut ke contoh 7C, di mana min H sama dengan himpunan H sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Himpunan dari Z10 adalah grup abelian terhadap perkalian karena 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 6, di mana H dibangkitkan generator 2, H adalah grup siklip dengan generator 2. Nah, Z10 yaitu himpunan 0, 1, 2, sampai seterusnya sama dengan 9, dengan A menyatakan kelas sisa modulus 10. Untuk membuktikan bahwa H siklik, kita coba gunakan sebagai generator 2. Karena operasinya perkalian, maka elemen dibentuk dengan perpakatan. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16, modulus 10 sisa 6, 2 pangkat 5 sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12, modulus 10 sisa 2. Hasilnya kembali lagi ke awal sehingga membentuk siklus 2, 4, 8, 6, kembali ke 2. Nah, semua anggota H berhasil dihasilkan dari 2. Maka H dibangkitkan generator 2. Jadi kesimpulannya H himpunan dari 2, 4, 6, 8 merupakan subgrup dari Z10 atau modulus 10, grup abelian, dan grup siklip. Karena seluruh elemennya dapat dibentuk dari generator 2 dan hasilnya berulang membentuk siklus. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 7D, di mana grup SA dengan elemennya yaitu identitas, rho kuadrat, sigma, gamma, dan delta. Ini merupakan contoh 3 dalam subbab 3.1, yaitu bukan merupakan grup siklik. Dapat diverifikasi dengan mempertimbangkan generator A untuk semua pilihan H yang mungkin dalam SA. Tidak ada yang menghasilkan seluruh elemen SA. Penyelesaiannya yaitu suatu grup disebut siklik jika seluruh elemennya dapat dihasilkan dari satu elemen atau generator. Nah, untuk membuktikan apakah SA itu siklik, kita coba semua elemennya sebagai generator. Elemen identitas sama dengan identitas hanya menghasilkan identitas. Elemen rho sama dengan identitas. Rho kuadrat hanya menghasilkan rotasi. Kemudian rho kuadrat menghasilkan elemen identitas, rho dan rho kuadrat. Kemudian sigma menghasilkan elemen dan sigma. Kemudian gamma menghasilkan elemen dan gamma. Delta menghasilkan elemen identitas dan delta. Tidak ada satu elemen pun yang mampu menghasilkan seluruh 6 elemen grup, yaitu identitas, rho kuadrat, sigma, gamma, dan delta. Jadi, SA bukan grup siklik karena tidak memiliki generator tunggal yang dapat membangkitkan seluruh grup. Jadi, contoh ini menunjukkan bahwa tidak semua grup merupakan grup siklik. Nah, dari contoh-contoh itu kita dapatkan sebuah siklik dapat memiliki lebih dari satu generator. Pada contoh bilangan bulat Z dibangkitkan generator 1 dan generator negatif 1. Kemudian subgrup dari suatu grup siklik juga merupakan grup siklik. Contohnya himpunan dari Z bilangan bulat dan H himpunan dari modulus 10, keduanya siklik. Dan tidak semua grup bersifat siklik. Keberadaan generator tergantung pada struktur spesifik grup. Contoh yang terakhir yaitu SA bukan grup siklik. Jadi kesimpulannya yaitu eksponen integral definisi 3.11 itu konsisten dan berlaku universal untuk semua elemen dalam sembarang grup. Kemudian hukum eksponen yaitu teorema 3.12 tetap berlaku dalam semua grup. Pembuktiannya menggunakan induksi matematika. Dan dalam grup abelian dengan notasi penjumlahan, hukum eksponen bertransformasi menjadi hukum kelipatan, yaitu notasi K mewakili A ditambah titik-titik ditambah A sebanyak K suku, yaitu korespondensi bersifat langsung dan konsisten.
Kemudian subgrup siklik definisi 3.13 untuk setiap A elemen G himpunan semua pangkat bulat dari A membentuk subgrup generator A. Subgrup K disebut siklik jika K dibangkitkan generator B untuk setiap B elemen G, dan G disebut grup siklik jika G dibangkitkan generator A. Nah, berdasarkan contoh-contoh itu, Z ada grup siklik dengan generator 1 dengan tahu negatif 1. Himpunan bilangan bulat genap E adalah subgrup jika grup siklik dengan generator 2. Dan H, himpunan dari modul 10 adalah subgrup siklik dengan generator 2, dan grup SA bukan merupakan grup siklik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.